Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Teman-teman, saya mau sharing dari pengalaman saya sendiri mengenai orientasi di Bluebird ya. Ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, Bang, saya mau orientasi di Bluebird tapi takut boncos. Nah, ini hal yang pernah saya alami juga ya. Dan saya juga mengalami boncos itu, teman-teman. Pernah satu hari itu saya mendapatkan argo hanya 93.000. Dan saya mencatat di sini beberapa kesalahan yang saya lakukan terkait dengan argo yang kecil, teman-teman ya. Dan saya tidak mengulangi hal yang sama, dan akhirnya hari demi hari saya bisa lebih mengetahui cara yang benar dalam orientasi itu, dan saya akan membagikannya di sini. Oke, buat teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, klik tombol subscribe di bawah, jangan lupa komen dan like video ini. Oke, langsung aja. Saya menulis ada beberapa kesalahan, yaitu 5 kesalahan yang saya lakukan saat berorientasi. Pertama, saya terlalu lama mangkal. Nah, teman-teman, jika kita terlalu lama standby di suatu tempat, kemungkinan kita dapat orderan pun akan lebih sedikit, teman-teman ya. Kenapa demikian? Karena teman-teman saat berorientasi, kalau teman-teman mangkal udah lebih dari 2 jam, itu kemungkinan teman-teman harus bergeser ya. Tidak boleh bertahan di situ sampai 4 jam atau 3 jam. Jadinya teman-teman akan membuang banyak sekali waktu di situ ya. Terus gimana cara mengatasinya? Ya teman-teman, kalau saya pribadi maksimal saya nahan di satu tempat itu saya minimal 1 jam 30 menit. Kalau 1 jam 30 menit tidak ada, saya akan bergeser ya. Atau kalau saya yakin banget nih bahwa di situ ada potensi order, maka saya paling lama di situ bertahan adalah 2 jam. Kalau 2 jam tetap mungkin tidak ada, maka saya akan tetap bergeser. Jadi kita juga harus menggunakan feeling ya. Kadang-kadang begini teman-teman, ketika kita mangkal di situ sampai 1 jam setengah, tapi tidak dapat orderan, ketika kita tinggalkan lokasi itu ternyata ada orderan. Jadi kalau feeling kita merasa bahwa di situ pasti nih ada orderan dari perumahan atau dari hotel atau dari mana, maka bertahan saja di situ sampai 2 jam maksimal teman-teman ya. Kalau misalkan 2 jam nggak ada, silahkan teman-teman bergeser mencari pangkalan lain yang lebih potensi daripada situ. Yang kedua adalah terlalu banyak keliling, teman-teman ya. Terlalu lama mangkal juga salah, terlalu banyak berkeliling-keliling juga salah, teman-teman. Pertanyaannya, lalu kenapa kalau kita banyak keliling itu salah? Yang pertama adalah kita akan buang-buang BBM ya teman-teman. Entah itu mobil gas, entah itu mobil bensin. Kalau teman-teman terlalu banyak keliling dengan tidak membuahkan hasil, itu akan merugikan teman-teman juga ya. Pertama, rugi waktu iya, rugi bensin iya, dan akhirnya boncos gitu. Beda halnya kalau teman-teman terlalu banyak lama mangkal, itu nggak bakal boncos-boncos banget gitu maksudnya. Paling dia ngabisin bensin ya sesuai yang teman-teman keluar pul aja. Tapi kalau terlalu banyak keliling, itu akan meningkatkan boros bensin, dan nanti itu akan menjadi kerugian buat teman-teman ya. Ya memang orientasi keliling itu bagus ya, pasti kok, pasti dapat orderan. Cuman kadang-kadang ada waktu-waktu, momen-momen tertentu yang saya pun mengalaminya gitu. Sampai saya merasa lelah ya teman-teman ya, tapi nggak dapat orderan. Biasanya itu di hari-hari Sabtu dan Minggu. Kalau kita terlalu banyak keliling, maka kemungkinan kita akan membuang-buang bensin ya. Boleh teman-teman keliling dalam artian teman-teman muter cari orderan, tapi di hari-hari kerja ya, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu dan Minggu, teman-teman sebaiknya jangan terlalu banyak keliling. Teman-teman lebih baik mencari pangkalan yang potensial ya. Kalau pagi saya sarankan di perumahan, kalau siang saya sarankan di mall gitu ya. Yang ketiga adalah tidak punya tujuan. Nah ini teman-teman, yang saya rasakan adalah ketika saya punya target bahwa saya akan ke hotel tersebut, nah di tengah jalan saya bimbang, akhirnya saya belok ke tujuan lain gitu. Nah itu salah teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah ingin mengarah ke suatu tujuan, tapi teman-teman di tengah jalan ingin berbelok, sebaiknya teruskan saja tujuan teman-teman. Sebaiknya teman-teman harus konsisten. Namun ketika kita sudah sampai tujuan, tapi tujuan tersebut misalkan pangkalannya penuh, nah boleh teman-teman geser lagi cari tujuan yang lain. Jadi kita harus tahu dulu kondisi di lapangan ya. Jangan teman-teman berpikir kayaknya di sini bakal penuh deh, pindahlah. Ya jangan begitu ya. Teman-teman harus mengarah dulu
biar tahu dulu secara real itu apakah tempatnya sudah diisi orang. Jadi teman-teman harus memastikan dulu tempat itu ramai atau tidak ya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Pertama, terlalu lama mangkal. Kedua, terlalu banyak keliling. Ketiga, tidak punya tujuan. Yang keempat adalah tidak melihat map. Tidak melihat map di sini maksud saya bukan map Google Map ya, tapi map dari aplikasi My Bluebird teman-teman. Jadi di situ mobil kita akan terlihat titiknya di mana, dan kita juga bisa melihat bukan lawan kita ya, dan kita juga bisa melihat mobil Bluebird lain yang standby di mana. Jadi kita tahu nih, kalau customer dari perumahan itu order, ini akan potensi dapat itu siapa. Kita bisa melihat di map ya, yang lebih dekat daripada titik tujuan target itu akan dapat lebih pertama ya. Nah, untuk pembahasan Google Map dan map dari My Bluebird, nanti saya akan buatkan video khusus untuk teman-teman biar lebih paham teman-teman ya. Mungkin 2 hari atau 3 hari ke depan saya akan upload tutorial membaca map, tutorial untuk melihat potensi order dari My Bluebird itu sendiri teman-teman ya. Dan yang kelima adalah tidak punya uang cadangan. Nah ini teman-teman, ini mungkin dibilangnya sepele ya, tapi ini sangat berpengaruh pada mood kita hari itu teman-teman. Ketika teman-teman tidak mempunyai modal cadangan, itu teman-teman akan gelisah teman-teman ya. Bergerak salah, takut boncos, takut boros bensin. Pikiran kita tuh jadi serba kacau gitu teman-teman kalau kita tidak punya uang cadangan. Ketika kita punya uang cadangan, itu kita akan lebih merasa pede ya teman-teman ya. Mau mangkal dimanapun akan merasa pede. Dengan kita merasa pede, kita akan lebih mudah dalam berorientasi teman-teman. Ketika kita mangkal di perumahan, bertahan 2 jam tidak gelisah. Karena yang saya rasakan teman-teman, di ketika mood kita baik, itu hari itu saya pastikan orderan kita akan ramai ya. Beda halnya dengan di ketika mood kita sedang jelek. Baik teman-teman, saya hanya menulis 5 kesalahan yang saya ingat ya. Mungkin ada beberapa lagi kesalahan-kesalahan yang saya tidak sebutkan di sini, tapi saya rasa ini sudah mewakili teman-teman ya. Maka harapan saya teman-teman bisa memahami bagaimana cara orientasi yang benar ya dari 5 kesalahan ini teman-teman. Oke, tambahan sedikit lagi teman-teman ya. Perhatikan juga jam sibuk. Apa itu jam sibuk? Jam sibuk itu adalah jam-jam yang memang itu potensi untuk orderan ya. Jam kerja ini juga akan berpengaruh pada mindset kita teman-teman ya. Jam segini kita akan orientasi kemana, jam segini kita akan mangkal di mana. Nah itu juga harus perhatikan. Dari jam 6 sampai jam 8 atau sampai jam 9, teman-teman perhatikan orang-orang yang mau berangkat kerja, perhatikan orang-orang yang dari hotel mau ke bandara. Nah itu teman-teman bisa memanfaatkan jam-jam tersebut ya. Kalau bisa teman-teman keluar dari jam 4 subuh ya silahkan, teman-teman bisa langsung mangkal di stasiun. Itu akan lebih potensi teman-teman ya. Siangnya teman-teman bisa ngantar orang kerja. Cuman saya sendiri jarang sekali keluar subuh-subuh ya. Nah sekarang dari jam 11 sampai jam 2 siang, teman-teman harus memperhatikan orang makan siang. Itu artinya orang yang sudah kerja dan istirahat. Nah di jam-jam tersebut itu potensi sekali orderan lambai ya teman-teman. Saya sarankan teman-teman mengarah ke tengah ya, karena di tengah itu di Sudirman atau di Semanggi itu lebih banyak orderan dari kantor-kantor ya, dari entah itu Bendara Mandiri, Plaza Mandiri, pokoknya banyak sekali potensi untuk orang-orang yang makan siang. Nah di jam ini teman-teman justru harus mau keliling terus ya, karena itu akan lebih potensi mendapatkan order di jam-jam makan siang ya. Teman-teman akan merasakan tektok ya nanti ya. Selanjutnya dari jam 4 sore sampai jam 8 malam itu adalah waktunya orang-orang pulang kerja. Jadi jam-jam itu juga potensi dari tengah ke pinggir ya teman-teman, bukan dari pinggir ke tengah. Jadi teman-teman kalau emang siang itu teman-teman sudah ada di tengah, usahakan teman-teman jangan matas ke pinggir, karena teman-teman akan dibawa ke pinggir dari tengah. Nah, caranya adalah cari tempat-tempat kantor-kantor yang bubarnya jam 4 sampai jam 8. Nah selanjutnya dari jam 8 sampai jam 11 itu adalah orang-orang yang pulang dari mall teman-teman. Itu potensi. Sebenarnya kalau mall itu dari jam 10 sampai malam lagi itu sebenarnya selalu ada potensi teman-teman ya. Apalagi di hari Minggu itu sangat ramai sekali mall ya.
Oke, sebelum saya menutup video ini, saya mau sedikit sharing sama teman-teman tentang pengalaman saya pertama kali ke Jakarta. Waktu itu ada orang yang bilang ke saya, lu ngapain ke Jakarta kalau lu nggak tahu jalan di Jakarta gitu, lu mau nyasar atau gimana? Nah itu sebenarnya kena mental juga di situ. Tapi saya mencoba untuk tetap memberanikan diri orientasi, walaupun saya nggak tahu sama sekali Jakarta gitu. Saya pertama ke Jakarta langsung bawa Bluebird ini teman-teman. Cuman saya tetap merasa yakin. Jadi teman-teman jangan hiraukan omongan-omongan yang membuat teman-teman drop. Sebisa mungkin hindari pertemanan-pertemanan yang begitu teman-teman ya. Yang paling penting setiap orang saya yakin punya motivasi tersendiri. Entah itu dia motivasinya memang benar cari uang, entah memang benar cari pengalaman, atau memang tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah. Jadi teman-teman harus memanfaatkan motivasi tersebut. Kalau rasa takut itu wajar, setiap orang juga pasti punya rasa takut, termasuk saya. Awal saya orientasi itu, hari pertama saya gemeteran teman-teman. Ini gimana ya kalau tamunya marah nanti saya nggak tahu jalan, ini gimana ya. Tapi kalau kita menghadapinya dengan senyum, dengan ramah kepada tamu, bilang jujur terus terang, ibu, bapak mohon maaf saya masih baru di Jakarta, boleh izin menggunakan Google Map gitu kan, karena kita belum tahu jalan. Atau tamunya, oh ya mas boleh mas. Nah baru dari situ kita boleh menggunakan Google Map. Tapi kalau tamunya bilang, oh mas gak usah nanti biar saya yang tunjukin, gak apa-apa. Kalau begitu kita nggak usah buka Google Map. Yang penting kita jujur dan jangan sok tahu teman-teman ya. Saya pribadi memberikan support kepada teman-teman yang mau menjadi driver Bluebird atau menjadi driver online lain seperti Grab, seperti Gokar. Itu sebenarnya problemnya nggak jauh-jauh beda sama Bluebird ya teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan sekarang juga itu juga bisa diterapkan di GrabCar, di Gokar itu teman-teman. Karena kita sama-sama medianya online juga gitu. Cuman perbedaannya di Bluebird adalah kita bisa mangkal di hotel, kita bisa mangkal di mall, kita bisa mangkal di mall. Beda dengan GrabCar dan Gokar. Mereka hanya memanfaatkan tempat-tempat yang bisa mobil berhenti aja gitu untuk menunggu orderan gitu. Saya memberikan gambaran ini bukan artinya saya sok pinter, bukan artinya saya paling berpengalaman, tidak ya. Saya juga masih sama-sama belajar. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang memang benar-benar belum tahu Jakarta, buat teman-teman yang memang belum mengerti orientasi di Bluebird. Semoga ini bisa jadi video yang bermanfaat ya. Karena saya ingat pepatah Bapak Prabowo, kamu hidup kalau bisa bantulah beberapa banyak orang katanya gitu kan. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, maka kamu bantu orang yang bisa kamu bantu gitu. Artinya semampunya kita. Kalau masih tidak mampu membantu, minimal kita atau saya jangan menyusahkan orang lain. Begitu teman-teman ya. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau nyimak video ini sampai selesai. Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman selalu mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Semoga apa yang kita tuju tercapai, semoga apa yang teman-teman harapkan juga tercapai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.